Saya Putri Andini, di sini saya akan menjelaskan definisi krisis ekonomi. Nah, setiap negara pasti memiliki permasalahan krisis ekonomi, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jadi, apa itu krisis ekonomi? Krisis ekonomi merupakan suatu keadaan di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang drastis dan berdampak pada berbagai sektor, termasuk produksi, konsumsi, investasi, pengangguran, inflasi, nilai tukar, dan lain sebagainya. Krisis ekonomi biasa dipicu oleh krisis keuangan, yaitu ketika lembaga keuangan kehilangan kepercayaan dan berhenti memberikan pinjaman. Krisis ekonomi dapat berbentuk stagflasi, resesi, ataupun depresi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu stagflasi, resesi, dan depresi. Yang pertama itu ada stagflasi. Stagflasi adalah kondisi di mana terjadinya inflasi yang sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan pengangguran yang tinggi. Stagflasi dapat disebabkan oleh penurunan permintaan agregat, peningkatan biaya produksi, atau kebijakan moneter dan fiskal yang tidak tepat. Yang kedua ada resesi. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Resesi dapat disebabkan oleh penurunan konsumsi, investasi, ekspor, atau pengeluaran pemerintah. Resesi dapat menimbulkan masalah seperti penurunan pendapatan, peningkatan utang, penurunan nilai aset, dan peningkatan kemiskinan. Nah, yang terakhir ada depresi. Depresi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi negatif dalam jangka waktu yang sangat lama. Depresi disebabkan oleh krisis keuangan yang parah, kegagalan sistem perbankan, kepanikan pasar, atau kebijakan ekonomi yang salah. Depresi dapat menimbulkan masalah seperti deflasi, kebangkrutan, pengangguran massal, dan krisis sosial. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis krisis ekonomi. Yang pertama ada krisis produksi. Jadi, krisis produksi termasuk tipe krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Krisis ini bisa dalam bentuk penurunan produksi domestik secara mendadak dari sebuah komoditas pertanian, misalnya padi atau beras. Penurunan produksi tersebut berakibat langsung pada penurunan tingkat pendapatan dari para petani dan buruh tani padi. Jadi, dalam tipe krisis ini, jalur-jalur transmisi dampaknya terhadap kemiskinan ialah perubahan-perubahan dalam harga yang disebut inflasi dan jumlah kesempatan kerja dan tingkat pendapatan. Kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap tipe krisis ini adalah petani dan keluarganya, buruh tani dan keluarganya, dan peringkat berikutnya adalah pekerja dan pemilik-pemilik usaha serta keluarga-keluarga mereka di sektor-sektor lainnya yang terkait lewat produksi dengan subsektor padi. Yang kedua, krisis perbankan. Dampak langsung dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan penurunan di subsektor keuangan. Pada fase kedua krisis ini, perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan. Rumah tangga juga kena dampaknya. Ada dua macam dampak terhadap rumah tangga dan dua tipe kelompok rumah tangga yang terkena dampaknya. Pertama, kelompok rumah tangga kaya. Jadi, tabungan mereka hilang karena bank-bank menyimpan uang mereka bangkrut. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi pemilik-pemilik rekening tabungan di bank, tapi hanya hingga suatu batas jumlah tertentu. Yang kedua, kelompok rumah tangga non-kaya. Pengeluaran-pengeluaran mereka tuh terutama untuk barang-barang bukan kebutuhan pokok seperti mobil, rumah, naik haji. Jadi penurunan karena mereka tidak bisa meminjam dari bank atau masih tak bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi yang membuat biaya pinjaman terlalu mahal. Dalam tipe krisis ekonomi ini, jalur-jalur transmisi paling utama lewat mana krisis tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan, yakni perubahan dalam arus kredit dan perbankan ke dunia usaha atau tingkat suku bunga pinjaman, volume produksi, jumlah kesempatan kerja, dan kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap krisis ini adalah bukan masyarakat miskin seperti dalam kasus krisis produksi pertanian,
melainkan masyarakat kelas menengah dan atas lagi seperti pegawai dan pemilik bank. Yang ketiga ada krisis nilai tukar. Suatu kurs dari sebuah mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar yang prosesnya mendadak atau berlangsung secara terus-menerus yang membentuk suatu tren yang meningkat. Dampak langsung dari perubahan tersebut adalah pada ekspor dan impor. Paling tidak, menurut teori konvensional mengenai perdagangan internasional, depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang terhadap misalnya dolar Amerika Serikat yang membuat daya saing harganya dari produksi-produksi buatan negara dari mata uang tersebut menjadi lebih murah yang selanjutnya membuat volume ekspornya meningkat. Yang mana dalam tipe krisis ekonomi ini, jalur-jalur transmisi kuncinya adalah perubahan dalam volume ekspor impor, sedangkan jalur-jalur sekundernya adalah perubahan dalam volume produksi, jumlah kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan laju inflasi. Kelompok yang paling rentan terhadap krisis nilai tukar adalah mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang berurusan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan ekspor impor. Yang keempat, ada krisis perdagangan. Dalam krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber eksternal, ada dua jalur utama, yaitu perdagangan dan investasi. Di dalam jalur perdagangan itu sendiri, ada dua subjalur, yaitu barang dan jasa. Dalam kasus ini, jalur-jalur transmisi paling utama adalah perubahan-perubahan dalam output inflasi dan kesempatan kerja. Kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap krisis tipe ini yaitu pertama, perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada minyak sebagai sumber energi atau bahan baku utama, dan pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kedua, lewat keterkaitan produksi dan konsumsi, pendapatan domestik, yaitu perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor yang terkait, termasuk pekerja-pekerja. Yang kelima ada krisis modal. Terakhir, suatu pengurangan modal di dalam negeri dalam jumlah besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak negara miskin di dunia, seperti di Afrika dan Asia Tengah yang ekonomi mereka selama ini bergantung pada ULN atau hibah internasional. Suatu pelarian modal baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun modal asing, terutama investasi asing jangka pendek yang umumnya disebut uang panas, dalam jumlah yang besar dan secara mendadak bisa menjelma menjadi sebuah krisis besar bagi ekonomi dari negara-negara yang sangat memerlukan modal investasi. Dalam kasus ini, jalur-jalur transmisi memiliki dampak utama, yakni perubahan-perubahan dalam jumlah investasi, khususnya investasi jangka panjang, volume produksi, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap krisis ekonomi yang dari kategori ini bisa dari kelompok miskin, tetapi juga bisa kelompok non-miskin, tergantung pada sektor atau industri yang paling dirugikan dengan kekurangan modal dan investasi. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adelta Sakina. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya krisis ekonomi. Penyebab terjadinya krisis ekonomi yang pertama, itu adalah kelebihan utang dan krisis keuangan. Seperti yang kita ketahui, akumulasi utang yang tidak terkendali baik di tingkat pemerintah, perusahaan, atau individu, itu dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Misalnya, ketika utang melebihi kemampuan untuk membayar kembali, atau ketika terjadi kegagalan pembayaran utang yang signifikan, hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dalam sistem keuangan dan memicu terjadinya krisis ekonomi. Penyebab yang kedua adalah ekonomi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan pada ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti defisit perdagangan yang berkelanjutan, ketimpangan neraca pembayaran, atau ketimpangan pendapatan yang signifikan antara kelompok di masyarakat. Ketidakseimbangan ini itu dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang dan menyebabkan terjadinya krisis. Penyebab yang ketiga itu adalah krisis perbankan. Kegagalan sistem perbankan atau kerentanan dalam industri keuangan
dapat memicu terjadinya krisis ekonomi. Ketika bank-bank mengalami masalah likuiditas, kredit macet meningkat, atau ada kepanikan di sektor perbankan, itu dapat menyebabkan penurunan ketersediaan kredit, merosotnya kepercayaan publik, dan menimbulkan krisis yang meluas. Penyebab yang keempat adalah gejolak di pasar keuangan. Ketika harga aset melebihi nilai sebenarnya atau kemudian terjadi korelasi yang tajam, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang besar, ketidakpastian, dan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Penyebab yang kelima adalah krisis global. Faktor eksternal seperti krisis ekonomi global atau guncangan ekonomi di negara lain itu juga dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Ketergantungan terhadap ekspor, perubahan dalam aliran modal, atau krisis di negara mitra itu juga dapat mengganggu perekonomian secara signifikan dan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Penyebab yang terakhir adalah kegagalan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tidak tepat, termasuk kebijakan moneter, fiskal, atau struktural yang tidak efektif atau tidak bijaksana, dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Perkenalkan, nama saya Violeta Casana. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari krisis ekonomi. Dampak dari krisis ekonomi yang pertama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan investasi, konsumsi, dan ekspor. Kemudian yang kedua adalah penurunan output. Penurunan output perusahaan biasanya terjadi akibat berkurangnya permintaan atas produk dan jasa yang dapat disebabkan oleh keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kebangkrutan perusahaan. Kebangkrutan perusahaan dapat terjadi karena penurunan pendapatan akibat perlambatan ekonomi yang membuat perusahaan tersebut kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Kemudian yang keempat adalah ketidakstabilan sektor keuangan. Ketidakstabilan sektor keuangan dapat muncul karena berbagai faktor, seperti penurunan kinerja perusahaan dan lemahnya sistem keuangan. Kemudian yang kelima adalah penurunan penyaluran kredit. Penurunan penyaluran kredit dapat menyebabkan dampak krisis ekonomi yang parah, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan output, kebangkrutan perusahaan, PHK, ketidakstabilan sektor keuangan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah PHK. PHK ini juga dapat terjadi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Perkenalkan, saya Nabila Husnul Fatika akan menjelaskan data pertumbuhan ekonomi Indonesia saat terjadinya krisis ekonomi. Nah, Indonesia ini pernah mengalami resesi sebanyak 3 kali, yaitu pada 1963, 1998, dan 2020 sampai dengan 2021. Nah, ketiga krisis tersebut memiliki penyebab yang berbeda dengan dampak yang berbeda pula. Resesi pada 1963 itu dipicu oleh adanya hiperinflasi, yang dimana kondisi ekonomi politik Indonesia pada saat itu dikucilkan di dunia internasional karena sifatnya konfrontatif, seperti keluar dari PBB. Nah, ekonomi domestik terkontraksi 6,4% pada kuartal 1, kemudian meningkat menjadi 16,8% pada kuartal 2, dan 17,4% pada kuartal 4. Resesi kedua pada tahun 1998 dipicu oleh krisis keuangan Asia. Krisis bermula dari Thailand yang meninggalkan kebijakan nilai tukar tetapnya atau fixed exchange rate terhadap dolar Amerika Serikat pada Juli 1997. Resesi ketiga yang dialami oleh Indonesia adalah pada tahun 2020 sampai dengan 2021. PDB nasional terkontraksi selama 4 kuartal, yakni pada kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021. Nah, berbeda dengan resesi pada 1963 dan 1998 tadi, yang dimana pemicunya adalah persoalan ekonomi. Nah, resesi pada 2020 ini disebabkan oleh krisis kesehatan, yang dimana krisis ini bermula dari menyebarnya virus COVID-19 dari Cina. Virus dengan cepat menyebar ke seluruh dunia hingga Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi global pada Maret 2020. Untuk menekan penyebaran COVID-19 ini tadi, seluruh negara melakukan pembatasan mobilitas, bahkan sebagian besar negara ini mengunci negara mereka dengan menutup perbatasan.
Akibatnya, lalu lintas barang dan manusia berkurang drastis secara global. Dunia bahkan seperti berhenti beraktivitas karena absennya aktivitas ekonomi mulai dari produksi, perdagangan, pariwisata, hingga belanja besar-besaran. Nah, ekonomi Indonesia pun langsung terjun bebas pada kuartal 1 2020 dengan mencatatkan kontraksi sebesar 5,32% year on year, kemudian kontraksi mengecil pada kuartal 3 2020 sebesar 3,49% year on year, kuartal 4 2,17% year on year, dan kuartal 4 sebesar 0,70%. Ekonomi Indonesia baru bangkit pada kuartal 2 2021 dengan torehan pertumbuhan sebesar 0,07%. Nah, berikut ini ialah upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Yang pertama itu pemerintah melakukan stimulus ekonomi. Lalu yang kedua, reformasi struktural. Dan yang ketiga, penguatan sektor real. Yang keempat, perlindungan sosial. Yang kelima, kerjasama internasional. Dan yang keenam ialah pendekatan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Talia Nabila dari kelas HIB Indralaya dengan NIM 07041282227149. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tantangan krisis ekonomi di masa depan. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh krisis ekonomi di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu ketidakpastian global. Ketidakpastian global itu mencakup fluktuasi dalam kondisi ekonomi internasional dan geopolitik yang dapat berdampak besar pada perdagangan, investasi, dan stabilitas mata uang. Misalnya, perubahan dalam kebijakan ekonomi global itu dapat menciptakan tantangan dalam perencanaan jangka panjang. Yang kedua yaitu transformasi digital. Transformasi digital dan otomatisasi itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam lapangan pekerjaan. Perubahan ini tuh memerlukan adaptasi dari masyarakat dan juga tenaga kerja melalui pelatihan dan juga pengembangan keterampilan baru. Yang ketiga yaitu ketidaksetaraan ekonomi. Adanya ketidaksetaraan dalam pendapatan dan kekayaan itu dapat menyebabkan polarisasi sosial yang dapat menyebabkan terancamnya stabilitas ekonomi. Yang keempat yaitu krisis kesehatan yang berkelanjutan. Pandemi seperti COVID-19 itu menunjukkan kita adanya resiko bahwa akan ada krisis kesehatan yang berkelanjutan. Dibutuhkannya pengembangan obat dan vaksin yang lebih efektif dan inovatif dan juga kesiapan untuk menghadapi krisis seperti ini di masa yang mendatang. Yang kelima yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim itu dapat merusak sektor krisis dalam ekonomi seperti pertanian, infrastruktur, dan energi. Yang keenam yaitu utang publik yang meningkat. Dalam respons menghadapi pandemi, seringkali melibatkan peningkatan pembelanjaan publik dan juga hutang. Tantangan ini melibatkan pengelolaan utang yang bijak dan juga memastikan bahwa investasi yang didanai oleh utang tersebut memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu krisis migran dan konflik sosial. Tantangan ini itu dapat melibatkan pengelolaan ketidaksetaraan ekonomi dan tekanan sosial yang dapat menyebabkan krisis migran dan konflik sosial. Diperlukan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif untuk mencegah krisis tersebut dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, cukup penyampaian materi dari saya.